Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunarti, dosen daring. Kalau orang lagi ribut-ribut dengan chat GPT sama AI, sekarang kita akan coba pakai AI di Excel, pakai yang namanya Formula Bot. Dulu namanya Excel formulabot.com ya. Sekarang Formula Bot. Kita masukin ke alamat formulabot.com, kemudian kita klik Get Started for Free. Nah, kita di sini akan sign up ya untuk buat account. Sayangnya dia nggak ada single sign on pakai Google account ya. Masukin aja nama sama email, kemudian password. Nanti dia akan kirim konfirmasi ke kode angka ke email kita. Oke, ini udah dicentang, setuju bla bla bla, create account. Nanti dia akan bilang, oke ini udah dikirim tuh, ada kode ke email kita gitu ya. Nah, kita buka di email kita yang tadi kita masukin. Kita buka di situ. Nah, ini udah masuk, itu ada dari Formula Bot ya. Di situ nanti akan ada angka 5 digit ya. Ya, kita copy. Kemudian balik ke sini. Nah, kita paste di sini angkanya supaya nggak salah gitu kan. Boleh aja sih kalau mau diketik juga. Kemudian kita klik submit. Tunggu sebentar. Nah, udah. Ini kemudian kita akan diarahkan ke dashboard. Jadi kalau di sini itu kita mau buatnya itu di browser ya, di sitesnya dia atau gimana ya. Nah, ini kita nggak akan pakai yang ini dulu. Oke, ini di close dulu. Kemudian saya akan save tadi passwordnya. Kita akan masuk ke Excel-nya. Nah, di Excel-nya itu kan dia belum ada nih. Tadinya belum ada kan. Kita harus insert dulu. Get add-ins, kemudian kita ketik formula spasi bot, kemudian klik search ya. Nah, udah muncul, baru kita klik add. Begitu kita add, ini Excel-nya nggak usah ditutup, dia akan langsung udah ada di sebelah kanan atas itu ya, di pane di panel sebelah kanan. Nah, di sini kita langsung login yang tadi itu ya, email sama passwordnya. Kita klik login. Oke. Nah, nanti ini udah masuk nih. Udah ada tuh di sebelah kanan tuh ada dua, dia generate formula atau explain formula. Kalau generate, kita minta di generate formula kita ngetik bahasa Inggris ya. Kalau explain, kita udah punya formula, kita pengen dijelasin. Nah, kita ngambil contoh yang agak-agak biasa aja lah ya, yang 15.000 data gitu ya. Oke, ini ada data free ini ya, data open source. Data random, ini data fiktif. Kita mau misalnya nih, oke ini ada data segini banyak nih, ada region, ada country, item type-nya apa, kita pengen tahu yang gampang-gampang aja dulu deh. Oke, kita klik kanan ya untuk munculin si formula buat panelnya ini. Kita mau generate formula. Oke, nah kita misalnya logikanya kan gini kan, kalau saya mikirnya ya, oke kita mau sum kolom kolom N di total profit, kita pengen tahu nih total profit. Tapi ada kondisinya dong, biar susah kan. Kondisinya itu adalah di kolom B itu equal to misalnya Maroko. Dia ada Maroko kan. Nah, ini untuk ngejumlahin semua yang country-nya Maroko. Nah, di bawah itu udah ada ininya, resultnya ya. Kita bisa copy atau kita langsung insert cell di tempat di mana dia berada sekarang. Nah, kita insert, dia udah muncul tuh. Ya kan? Ini udah muncul, angkanya berapa? Gampang kan? Oke, tuh biasalah. Kita coba. Nah, sekarang kita pakai, bukan nested dulu lah. Kita pakai kondisi N. Kita pakai kondisi N. Jadi nggak cuman country, kita maunya mungkin dari country, item type sama sales channel, ya nggak? Ya agak lebih banyak dong. Kalau satu doang kan masih manual bisa kan. Kalau ini anggaplah kita di kantor kerjaan banyak, kita pengen tahu cepat gitu ya. Kayak sebenarnya bisa pakai pivot table ya kan. Tapi nah ini saya mau buat listnya dulu. Jadi list dari si country, item type sama sales. Jadi ntar begitu kita drop down list, dia langsung angkanya berubah sesuai dengan list yang kita pilih gitu ya. Oke. Nah ini contohnya ya. Tadi saya udah bikin drop down untuk country. Udah muncul kan, South Africa, Maroko, dan lain-lain. Oke. Nah kemudian berikutnya
Kita copy dulu judulnya di atasnya, country, item type, sama sales channel. Nah, oke, kemudian terakhir total profit. Tadi mau ngetik, ngapain juga ngetik ya, copy aja langsung ya nggak? Oke, copy total profit juga supaya kita pengen ngitung total profitnya kan. Nah, kita balik lagi ke create list ini ya. Listnya ini, kemudian tadi country udah. Oke. Sebentar, ini kita pilih list lagi di sini. Tapi kenapa ini country juga ya kan, sama-sama South Africa, gimana? Bisa, tenang aja. Oh, tapi kayaknya saya belum nyadar tadi itu. Oke, kita buat dulu sekarang yang sales channel ya. Loh, kok item type belum? Nah, baru nyadar di sini. Ya kan? Jreng, ketahuan country-nya 2, salah kan? Oke lah. Jadi kita buat si sales channel dulu ya. Sales channel pilih sampai ke bawah. Oke, di sini sales channel udah masuk nih kan. Kemudian ini ganti dong, kita edit. Oke, data validation. Kita edit range-nya, ganti. Kalau tadi kan masih country, sekarang ke item type ya. Itu yang paling baris ke 1 jangan dipilih ya. Oke, baris kedua dan seterusnya ke bawah. Iya, udah nih. Ya kan? Nah, ini udah kita pilih, bisa nih kan fruit, kemudian online offline gitu ya. Ini nggak distinct ya, ini nggak distinct. Jadi online offline ada terus ke bawah gitu ya, sebanyak baris yang ada. Oke. Kemudian, nah sekarang udah nih, kita pengen tahu total profitnya dong ya kan. Gimana caranya? Kalau tadi cuma sum, kalau misalnya dia country equal to Morocco. Kalau misalnya country-nya apa, item type-nya apa, sales channel-nya apa gitu kan. Sebenarnya tadi ini karena saya masih mikir dulu terakhir kali saya pakai human artificial language itu zaman-zamannya Lotus ya, gila udah lama banget. Zaman-zamannya ada database yang namanya Q&A tahun 80-an akhir. Jadi saya pikir di sini dia bisa canggih banget gitu kan. Oke, sum kolom N kalau kolom B ya. Kolom B itu equal to P2 kan. P2 kan di sini yang sebagai kontrolnya kan. P2 dan Q2 dan R2. Wah, jadi nih rumusnya, tapi kok kenapa 0? Ya kan? Kan saya pengen kalau misalnya kita akan jumlahkan total profit kalau si B2 nya itu sama dengan P2 dan Q2 dan R2. Tapi sebenarnya emang ini secara logika juga salah sini, ya enggak? Karena kan berarti si B2 itu kan country. Jadi country-nya itu harus yang misalnya ya South Africa, terus dia ada di dalam country itu harus ada stringnya, harus ada South Africa, fruit dan offline, which is nggak mungkin kan? Itu kan karena kolom yang beda gitu kan. Ini salahnya, makanya kenapa dia 0 gitu kan? Tadi saya sempat bingung. Saya pikir dia cukup pandai gitu untuk dikasih gitu aja. Ya enggak sih, ini emang salah aja logiknya tadi sih, ngeles kan. Jadi ini pas tadi dilihat-lihat itu ya, kan tadi saya mikir mungkin emang kebetulan 0 kali ya, coba kita cari. Nah sekarang ini aja kita runut nih, yang benar-benar pasti ada nih ya kan. South Africa, fruit offline, jelas ada angkanya kan. South Africa kita pilih, coba cek South Africa fruit dan offline, ternyata 0 juga. Oh berarti rumusnya yang salah. Sebenarnya rumusnya nggak salah, formula buatnya nggak salah, saya yang salah ya kan. Sum kolom N if kolom B nya itu equal to P2 P3 P2 Q2 R2. nggak mungkin, dia cuman B itu kan country, dia cuman ke P2. Kalau Q itu baru ke dalam hal ini item type, R baru ke sales channel, ya enggak. Ini tadi sempat ya namanya juga lagi kaget gitu ya, udah lama nggak make karena kan norak gitu, terakhir kali make human artificial language udah lama banget, gila. Oke, nah ini agak cukup lama juga sih mikir, emang agak-agak memalukan ya. Anyway, baru sekarang kepikiran,
Iya dong, harusnya kan nggak mungkin country itu disamain ke item type sama sales channel. Baru dipisahin di sini kan. Baru dipisahin jadi si apa namanya? B equal to kolom P2. Nah, tadi saya pikir ini nih, belum nih. Ini mungkin kurang kata kolom kali ya. Kurang kata kolom. Coba insert to cell. Nah, ini ya. Jadi kita lihat di sini kan B equal to kolom P2 and kolom C ya equal to Q2, kolom D equal to R2 ya kan. Jadi masing-masing di pairing gitu kan pasangan-pasangannya. Jadi jangan satu country ke semuanya, ke item type sama ke sales channel juga kan. Nah, jadi di sini udah kelihatan kan. Ini kalau kita ganti otomatis total profit akan berubah ya enggak tuh. Kita ganti country, kita ganti item type, kita ganti sales channel gitu kan. Tapi di sini listnya masih nggak distinct ya. Oke. Ini simple aja untuk kasih lihat. Oke, dia bisa yang simple, dia bisa yang and, bisa yang apa gitu kan. Kemudian di sini secara general aja kita mau apalagi nih, kita mau explain formula. Ini mungkin yang juga penting buat kalau orang kita di kantor kan. Kita pakai jangan tanggung-tanggung dong. Oke, kita search apa? The most complex Excel formula sample ya enggak? Apa sih yang paling kompleks? Ya ini kan dari Google ya. Oke, ini ada 10 advanced Excel formulas you must know. Nah, kita lihat di sini. Ambillah copy paste satu aja yang paling atas aja dulu ya kan. Oke, ini tentang indeks. Emang ini sebenarnya nggak susah sih. Oke, kita copy sini. Nah, kita submit. Nanti dia akan ngejelasin secara detail bahasa Inggris tapi ya bahasa Inggris. Oke, the function index C3 ini jadi sebentar, kecepatan nggak? Jadi dia di sini pertama mau ngejelasin. Dia ngejelasin kan, oke nih function dari si indeks ini dia akan ngeliatin apa. Ini breakdownnya nih ya. Nih indeks dari C3, ini range-nya mana? Mau nge-match call apa di sel berapa? B13. Range-nya mana? C3 sampai C9 dan seterusnya. Kemudian match lagi dengan apa? Sel B14 range-nya C3 sampai E3 dengan argumen 0 yang pasti itu artinya adalah exact. Uppercase lowercase harus sama. Jadi kalau misalnya Anda A-nya huruf besar, NDA-nya huruf kecil, beda dengan A, NDA semuanya huruf besar atau semuanya huruf kecil gitu kan. Oke. Ini penjelasannya cukup komprehensif ya, cukup jelas sih kalau misalnya yang sekilas gini. Ya, kalau kita lihat di sini kan, ini pertama dia pakai fungsi apa 2 kali match apa index kan. Di sini dia jelasin gitu kan, match function used to find the column number of the value in cell B14 within the range apa bla 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 dengan last argumennya 0 indicate that any exact match is required. Nah, ini kemudian dijelasin secara general semuanya gitu ya. The two match function are used as the row and column argument in the index function. Ada bla 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 ini kan. Jadi kayak intersectionnya antara row sama kolom gitu. Si match 2 ini kan dipakai untuk si indeksnya itu. Jadi penjelasannya oke sih. Oke, cukup jelas ya, nggak tahu ya. Kalau bagi saya sih cukup jelas di sini kelihatan ya. Apalagi kalau untuk nanti yang mungkin lebih kompleks lagi ya. Ya sebenarnya saya banyak sih yang waktu zaman dulu kerja banyak yang panjang-panjang, tapi sebenarnya nggak kompleks banget, cuman karena emang kayak concatenate atau apa gitu kan, itu kan pasti panjang-panjang. Nah sekarang kita mau coba lagi nih ya yang lebih heboh, bisa nggak kayak zaman dulu sih ya. Again kayak zaman dulu di database Q&A, bisa nggak dia benar-benar pakai natural language gitu ya. Saya lagi mau nyoba nih, which country has the biggest total profit. Pertama kita mau lihat dia bisa ngecek header nggak nih. Nah, total profit saya samain gitu ya, totalnya T-nya besar, P-nya besar, kemudian country juga kita ganti nih, C-nya besar. Bisa apa enggak gitu ya, submit. Ya, ternyata cuma 5 kali yang free-nya, jadi sisanya harus bayar. Oke, sampai di sini aja, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.